Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah kami yang beranggotakan Fadil Muhaimin dan Afina Azizatul Munifah. Makalah kami dengan rumusan masalah yang pertama. 1. Apa pengertian manajemen mengikat mutu pendidikan? 2. Apa dasar-dasar program mutu pendidikan? 3. Bagaimana cara menyusun program peningkatan mutu pendidikan? Rumusan yang pertama dan yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari Afina, kepadanya kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian manajemen peningkatan mutu pendidikan dan dasar-dasar mutu pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen mutu pendidikan. Manajemen itu sendiri kan artinya mengelola atau mengatur, sedangkan peningkatan mutu pendidikan berarti cara meningkatkan sebuah kualitas pendidikan, sebuah mutu pendidikan di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi manajemen peningkatan mutu pendidikan itu artinya mengatur atau mengelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan sebuah kualitas, sebuah mutu pendidikan di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Proses pendidikannya kan sudah ditetapkan oleh standarisasi berdasarkan penilaian mutu. Dan manajemen mutu itu lebih memfokuskan kepada output atau hasilnya dan proses pendidikannya yang mengarahkan input pendidikannya. Adapun salah satu konsep peningkatan mutu yaitu dengan sistem TQM. Apa itu sistem TQM? Sistem TQM itu bisa juga disebut dengan Total Quality Management. Artinya salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi tujuan TQM itu untuk meningkatkan atau mengendalikan mutu pendidikan. Nah, sistem TQM ini harus dilakukan secara terus-menerus karena apa? Karena berkesinambungan dengan tujuan pendidikan yang memberikan kepuasan kepada peserta didik, orang lain, dan masyarakat. Nah, ada 4 kriteria yang menjadi dasar penerapan TQM menurut CRIDS, yaitu TQM yang pertama, TQM harus didasarkan kepada kesadaran mutu dan selalu berorientasi pada mutu dalam semua kegiatannya. Jadi dalam semua kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan pendidikan harus dilakukan berdasarkan mutu, kualitas. Harus dilakukan berdasarkan kesadaran mutu atau kualitasnya. Yang kedua yaitu memiliki sifat kemanusiaan yang kuat. Memiliki sifat kemanusiaan yang kuat. Artinya bagaimana? Berarti kita harus menjadi pribadi yang kuat dan percaya diri dengan terhadap mutu yang terhadap mutu pendidikan. Kita harus percaya diri akan kualitas mutu pendidikan tersebut. Kemudian TQM harus diterapkan secara menyeluruh sehingga semua prinsip kebijaksanaan dan kebiasaan mencapai setiap sudut. Jadi TQM itu harus diterapkan karena itu kan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan ya, mutu pendidikan. Jadi harus diterapkan secara menyeluruh, jangan jangan sedikit-sedikit, tapi kalau bisa ya semuanya menyeluruh. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen peningkatan mutu pendidikan itu memiliki prinsip, yaitu pertama, peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah. Peningkatan mutu atau kualitas pendidikan harus dilakukan di sebuah lembaga pendidikan pula.
Yang kedua, peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik. Jadi kepemimpinan yang baik itu akan memberikan kualitas yang baik pula. Seorang pemimpin dikatakan berhasil apabila pemimpin itu mampu memengaruhi bawahannya dengan baik. Prinsip yang ketiga yaitu peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jadi data yang dikumpulkan baik kualitatif maupun kuantitatif itu harus disajikan berdasarkan fakta. Tidak boleh merubah data-data tersebut. Selanjutnya, peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Jadi, dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas atau mutu sebuah pendidikan itu melibatkan semua pihak-pihak yang ada di sekolah atau yang melibatkan semua pihak-pihak yang ada di dalam lembaga pendidikan itu. Tidak hanya orang-orang tertentu seperti pemimpin atau mungkin pegawai, tapi semuanya. Selanjutnya, beberapa komponen yang terkait dengan mutu pendidikan yaitu pertama, siswa di sini artinya kesiapan dan motivasi belajarnya. Yang kedua yaitu guru kemampuan profesional. Yang ketiga yaitu kurikulum di sini artinya revelasi konten dan proses pembelajarannya. Yang keempat, sarana dan prasarana, kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat meliputi orang tua, pengguna lulusan dan perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu dasar-dasar program mutu pendidikan. Untuk melaksanakan program mutu pendidikan, ada beberapa dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu komitmen pada perubahan. Seorang pemimpin atau kelompok yang akan menerapkan program mutu ini harus memiliki komitmen atau tekad untuk berubah. Jadi, peningkatan mutu itu akan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih berbobot. Yang kedua yaitu pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada. Kan sekarang banyak terjadi kegagalan dalam melakukan perubahan karena sesuatu itu belum jelas. Jadi ketika melakukan program mutu pendidikan itu kita harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang kondisi yang ada saat ini. Kemudian mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan. Ketika melakukan program mutu pendidikan, kita harus melakukan perubahan. Itu harus berdasarkan visi tentang perkembangan, kebutuhan, dan lain sebagainya yang akan dihadapi di masa depan. Kemudian mempunyai rencana yang jelas. Sama seperti yang sudah saya katakan tadi, semuanya rencana menjadi pegangan dalam sebuah proses pelaksanaan program mutu. Jadi kita sebelum melakukan program mutu pendidikan ini, kita harus menyusun rencana yang jelas pula, tidak asal-asalan. Ada beberapa elemen dasar dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu insan pendidikan patut mendapatkan penghargaan. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru dan pendidik. Yang ketiga, sebisa mungkin mengurangi dan memberantas korupsi. Dan yang keempat yaitu memberikan saran dan prasarana yang layak. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fadil, tentang cara menyusun program peningkatan. Lanjut, yang ketiga, cara menyusun program peningkat mutu. Cara-caranya itu ada 4. Yang pertama, school review.
merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Teknik ini dilakukan dalam rangka memecahkan permasalahan mengenai faktor yang menghambat upaya meningkatkan kualitas peserta didik dan faktor pendukung dalam rangka mengikat mutu yang dimiliki sekolah. Yang kedua, benchmarking, yaitu suatu kegiatan menetapkan standar dan target yang akan dicapai dalam suatu periode tertentu dan dapat diaplikasikan untuk individu, kelompok, dan lembaga. Sedangkan langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam menerapkan teknik ini yaitu menentukan fokus, menentukan aspek indikator, menentukan standar, membandingkan standar dengan realita, menentukan target untuk mencapai standar, serta memutuskan cara-cara dan program mencapai standar. Yang ketiga, quality asuransi merupakan suatu teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan teknik ini bisa dideteksi adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada proses dan akan menghasilkan informasi sebagai umpan balik bagi sekolah. Yang keempat, quality control. Teknik ini merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Dengan quality control diperlukan sebuah indikator kualitas yang jelas dan pasti sehingga dapat ditentukan penyimpangan kualitas yang terjadi. Terus kesimpulan dari poin yang pertama yaitu manajemen mutu pendidikan adalah suatu metode pendidikan mutu yang bertumpu pada lembaga pendidikan itu sendiri dan sistem pendidikannya telah ditetapkan standarisasi berdasarkan penilaian mutu. Salah satu konsep dalam pengikatan mutu yaitu dengan sistem TQM atau Total Quality Management. Terus untuk melaksanakan program mutu pendidikan diberlakukan beberapa dasar yang kuat, yaitu komitmen pada perubahan, pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada, mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan, mempunyai rencana yang jelas. Selain itu juga dijelaskan pada PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal 91. Lanjut, program peningkatan mutu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini, penyesuaian program peningkatan mutu dilakukan dengan mengaplikasikan 4 teknik, yaitu school review, benchmarking, quality assurance, dan quality control. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.